Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Waalaikumsalam. dengan saya, pustakaan Sida, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Bersama dengan saya Nur Masudin. Kita ketemu lagi. Biasanya saya akan membawakan tentang komunikasi dan administrasi publik. Sekarang kita berganti. Kita menyeberang dengan ilmu yang baru di pertanian. Kebetulan saya di sini ketemu dengan pakarnya pertanian agronomi Pak ya. Agroteknologi bersama Prof. Insinyur Dr. Insinyur Sutarma. Makasih Prof. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi di Bu Dosen, buku ajar dosen. Kita baca tentang buku tersebut. Prof, di mana Prof? Sehat? Alhamdulillah. Ini bukunya tentang biopestisida, nanopartikel, bionikulan fungi. Oh, bahasanya sorry ya, bahasanya agak ribet ini. Kalau salah saya gimana nanti? Untuk perlindungan kesehatan tanaman hortikultur. Prof, buku ini tentang apa sih, Prof? Ya, monggo. Sebelum saya menjelaskan tentang buku itu, saya mungkin klarifikasi dulu. Ya, tentang ini kan yang disampaikan ini bukan namanya kelompoknya ya, itu buku referensi. Nah, buku referensi juga bahan ajar juga gitu ya. Mungkin ada agak sedikit beda dengan buku ajar ya. Ini bahan ajar juga, tapi bukan buku ajar. Sama-sama bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Buku ajar kan buku yang digunakan untuk proses pembelajaran. Buku referensi juga. Cuman bedanya kalau buku ajar itu kan tidak terlalu ketat di dalam aspek secara muatan bobot akademisnya. Jadi kalau buku referensi ini kalau secara sederhananya sama seperti kayak jurnal gitu ya. Jurnal kan bahasanya begitu padat, kemudian sistematikanya juga kuat, didukung oleh referensi yang mestinya kalau buku referensi itu ya yang cukup memadai gitu ya. Cukup itu relatif gitu ya. Kalau buku ajar itu mungkin tidak se-strict itu. Jadi walaupun ini bukan menjadi pedoman, biasanya buku ajar referensinya mungkin tidak terlalu dalam banget gitu ya. Ini kan sebagai pengantar di dalam menyampaikan suatu materi perkuliahan itu ya kepada mahasiswa. Tapi kalau buku referensi ini dia hasil riset, hasil kajian, dan memiliki bobot yang lebih ya mungkin lebih tinggi lah ya. Kalau dari ini menurut pedoman pedoman Pak Japa misalnya juga gitu ya. Kan itu kalau dijadikan bahan untuk kenaikan pangkat dosen itu kan beda. Jadi buku referensi itu nilainya 40. Kalau buku ajar itu kalau nggak salah itu nilainya 10 kalau nggak salah gitu ya, agak beda gitu ya. Nah, tapi buku referensi ini kalau buku ajar itu layaknya memang sebagai bahan utama untuk proses pembelajaran pakai mahasiswa. Tapi kalau buku referensi ini bisa dipakai. Ini terutama sebenarnya utamanya dipakai oleh para peneliti, periset. Ya. Lebih luas ya? Iya, pakai peneliti. Saya sama dengan dia membaca artikel jurnal. Ini membaca buku referensi gitu ya. Tetapi ini juga bisa dipakai oleh mahasiswa untuk proses pembelajaran. Tapi tentunya di dalam penggunaan buku referensi itu faktor dosen di dalam memberikan arahan gitu ya itu lebih tinggi ya, lebih dalam. Ya, dosen mesti menjelaskan lebih banyak ya dibandingkan dengan buku ajar. Buku ajar mungkin dia bisa baca aja biasa tanpa dosen menerangkan, mungkin udah bisa dipahami. Tapi kalau buku referensi katanya diperlukan tambahan lah intensitas
dosen di dalam memberikan penyampaiannya ke mahasiswa. Jadi gitu, kira-kira Oh, gitu. gitu. Jadi kalau buku ajar biasanya nggak pernah digunakan sebagai referensi Iya. dalam menulis artikel bereputasi gitu ya, Oh. nggak biasanya. Tapi Kalau kalau ini tetap buku referensi itu bisa dipakai. oke. Iya. Itu yang mengenai itu ya, Iya. perbedaan dengan buku ajar, buku referensi. Nah, terkait isi buku itu sendiri, sebenarnya di bidang pertanian ya, ini kan ada istilah nanopartikel gitu ya. Iya, nanopartikel. Di pertanian itu nanopartikel itu bukan materi dalam proses pembelajaran selama ini ya. Itu sebenarnya lebih banyak kajiannya para mahasiswa atau pakar di bidang kimia, farmasi gitu ya. Tapi kalau di pertanian itu bukan masuk kajian itu. Tetapi saat ini banyak penelitian pestisida atau produk-produk pestisida yang mulai mengarah kepada nanopartikel. Tuh. Nah, sehingga kita bisa menemukan pestisida nanopartikel kan, ukurannya nano. Ukuran nano itu kan ukurannya kecil banget. Oh. Kalau 1 mili itu sama dengan 1 juta ya, 1 miliar nano gitu ya. Kalau dalam mikrobiologi itu kan ada bakteri gitu ya, ukurannya tuh biasanya paling diameternya itu 2 milimikron. Nah 2 milimikron itu kalau dijadikan nano itu ukurannya sama dengan 2000 nano. 2000. Sedangkan partikel pestisida yang tahun ini ya saya riset itu, saya membuat formula nano itu setelah diperiksa menggunakan alat khusus begitu ya, diketahui ukuran partikel itu sampai 42 nano. Bayangkan bakteri itu yang nggak kelihatan, kita nggak bisa ngeliat bakteri ya, hanya bisa di bawah mikroskop dengan pembesaran 500 sampai 1000 kali. Itu ukurannya paling tinggi, paling besar 2 milimikron, berarti 2000 nano. Ini partikelnya ukurannya 42 nano. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena selama ini seringkali ditemui kegagalan di dalam aplikasi pestisida, baik dalam bentuk disemprotkan di daun maupun diberikan di dalam tanah. Itu ukurannya besar, sehingga seringkali ketika disemprotkan ke daun itu dia gagal untuk terserap ke dalam daun bahan aktifnya. Jadi dia menggumpal saja menjadi semacam kumpulan-kumpulan partikel besar yang ketika menguap airnya kan dilarutkan oleh air. Dia tetap bertahan di situ, tidak terserap. Akhirnya dia menutupi daun, pori-pori daun, bahkan meracuni daun. Dan tidak efektif. Nah, seringkali gagal. Kalau nyemprot ke serangga itu biasanya yang rawan itu di abdomennya, di perutnya serangga itu. Karena di perut serangga itu ada lemaknya. Lemak ini menyerap ini ya, melarutkan pestisida kemudian masuk ke dalam. Tapi itu sering gagal. Karena apa? Ukurannya masih terlalu besar sehingga tidak semerta-merta dia efektif masuk ke dalam darah serangga. Serangga itu darahnya terbuka pembuluhnya, nggak seperti kita ada pembuluhnya ya. Dia terbuka masuk ke dalam ke hemolimpa darahnya serangga dan itu bersentuhan dengan saraf, langsung meracuni saraf. Berarti meracuni saraf pusatnya sehingga dia kejang-kejang mati, kira-kira gitu. Nah, tapi ini seringkali gagal. Nah, kenapa gagal? Karena ukurannya yang besar, dia mengalami halangan fisik. Kira-kira begitu. Halangan fisik dan halangan kimia. Nah, oleh karena itu muncullah teknologi nanopartikel. Tapi kebanyakan produk nanopartikel itu terbuat
memanfaatkan menggunakan bahan logam. Jadi kalau pestisida itu banyak kan yang nanopartikel itu menggunakan logam perak, argentum atau tembaga. Gitu. Nah, karena saya itu penganut konservasi pasif, jadi saya menghindari penggunaan bahan kimia, logam juga termasuk logam. Maka nanopartikel yang coba kita kembangkan itu yang tidak menggunakan logam untuk proses pembuatannya. Nah, oleh karena itu saya menggandeng pakar farmasi. Farmasi juga sudah lama melakukan riset nanopartikel. Ya udah lama ya, dalam beberapa tahun belakangan ini ya. Jadi kita menggandeng itu. Jadi karena mereka punya teknologinya, sedangkan kita di pertanian nggak punya pengetahuan itu gitu. Jadi kita menggandeng mereka untuk memproses suatu produk pestisida yang ukuran nano, yang ramah lingkungan, eco-friendly tadi, yang ramah lingkungan, jadi tidak mengandung logam. Nah, maka supaya informasi ini bisa diterima oleh para masyarakat, terutama ya kalau kita di dunia pendidikan itu para pembelajar, mahasiswa, maka kita buatkan buku referensi ini, gitu ya. Tetapi ini bisa dipakai juga oleh para peneliti. Ya, peneliti terutama bidang-bidang yang berhubungan dengan perlindungan tanaman. Jadi kita sediakan buku ini untuk memberikan gambaran. Oh, kalau kita kepengen pestisida nanopartikel, inilah caranya seperti ini menggunakan kimia ya, ada logam, tapi juga ada yang tidak menggunakan logam. Itu semua di situ dijabarkan gitu ya. Bagaimana penggunaannya, aplikasinya ke lapangan itu juga didukung oleh data-data hasil riset. Makanya ini kan bisa digunakan oleh para peneliti ya sebagai acuan, sebagai referensi untuk dia menyusun usulan penelitian dan proposal, baik untuk membuat publikasi gitu ya. Tapi bagi mahasiswa ini bisa sebagai bahan pembelajaran. Memang saya punya rencana di dalam semester ini nanti ada mata kuliah pestisida ramah lingkungan yang saya ampu. Saya kan mengampu mata kuliah pestisida ramah lingkungan. Itu nanti ada satu materi tambahan yang sebelumnya belum ada ya. Di berbagai buku ajar juga itu belum ada. Tapi nanti saya akan masukkan unsur itu. Jadi pestisida nanopartikel. Jadi teknologi nanonya nanti saya masukkan ke situ. Jadi ya insya Allah nanti kalau ada revisi kurikulum itu masuk menjadi tambahan penyesuaian kurikulum ya di mata kuliah pestisida ramah lingkungan. Jadi khusus untuk materi tentang teknologi nanopartikel. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Begitu pentingnya tentang tentang nanopartikel ini, tentang biopestisida ini. Jadi tidak hanya mahasiswa Prof ya yang dituju, jadi targetnya nggak berarti mahasiswa juga targetnya plus sama peneliti ya Prof. Peneliti, iya. Barangkali ada yang apa Prof ya? Ya sejenis buku ini ada Prof selain kayak gini? Ada ya, tapi itu biasanya di bidang apa? Yang pakai nano ya, itu dia di farmasi. Di ilmu kimia. Iya. Kalau di pertanian masih jarang gitu. Makanya itu saya angkat menjadi buku referensi. Jadi dari sisi publikasi ya. Ini biar dimanfaatkan oleh para peneliti yang ingin mengembangkan riset-riset untuk menghasilkan pestisida dan pupuk yang ramah lingkungan. Jadi bukan hanya pestisida, juga pupuk yang ramah lingkungan. Gitu kira-kira gitu. Itu hal yang menarik di buku ini. Jadi tentang pestisida yang ramah lingkungan. Ya, juga di dalam buku ini kita sediakan referensi yang terbaru ya, agak baru ya. Yang 2020-an sekian.
itu ada sekitar 150, hampir 100, kurang lebih 160 referensi. Jadi pembaca nanti kalau tertarik bisa mendalami, baca daftar pustakanya, oh yang mana nih? Bisa dilihat. bisa Iya. dirujuk gitu loh. Iya, ya, Oh, itu yang mungkin yang baru khas bukan. daripada buku referensi. Oh. Beda dengan buku ajar. Kalau buku ajar mungkin peneliti nggak tertarik membaca itu ya. Sekedar membaca sekilas isinya, tapi dia nggak tertarik untuk menelusuri pustakanya. Tapi kalau mahasiswa kan memang dalam kaitannya untuk belajar, mereka ya wajiblah menelusuri pustaka-pustaka tertentu ya. Tapi kalau di sini bagi peneliti tertarik bagian apanya ya, yang apa fokus di bahasan apa, dia bisa baca di referensinya. Ya. Berarti tapi buku ini kan bisa sebagai buku ajaran bisa Prof ya? Oh bisa. Untuk mengajarkan ke mahasiswa bisa. gimana Iya. tentang pestisida nano ini Prof ya? Iya. Tapi tentunya dengan ya di pendampingannya lebih banyak ya, karena ada kan ya, prinsip buku referensi itu seperti kayak menulis jurnal. Jadi kan bahasanya harus efektif, tidak boleh ngulang-ngulang begitu ya. Jadi tidak ada kesan buku itu ringan dalam arti gini, yang agak-agak kayak buku populer gitu ya. Ya kalau buku ajar kan harus dibuat yang agak ringan supaya mahasiswanya tertarik untuk baca meskipun tanpa bimbingan dosen. Tapi kalau buku referensi nggak bisa, memang harus serius. Jadi seperti kayak membaca artikel jurnal gitu. Oleh karena itu ketika kita pakai sebagai bahan ajar, maka di situ ada penjelasan yang lebih mendalam dari dosen. Kita ada pendampingan lah gitu. Jadi Prof mengatakan bahwa kedepannya akan membawa apa ya kayak mata kuliah kayak pestisida nano ini ke apa ya bidang yang lain, kayak yang lain itu barangkali kedepannya nanti kayak gitu Bro. Apa kepinginnya kayak satu mata kuliah gitu? Enggak. Jadi begini, tadi saya katakan saya mengampu mata kuliah pestisida ramah lingkungan. Nanti di situ ada satu bab baru gitu ya mengenai pestisida nano gitu. Saya kan juga punya buku ajar pestisida ramah lingkungan, sudah publikasi juga Umsida Press itu ya. Nah itu nanti mungkin tahun depan itu mungkin saya akan perbaiki ya bukunya. Kan buku itu kita mengajar mahasiswa itu kan harus disampaikan kebaruan-kebaruan kan, hasil penelitian. Kan kewajiban gitu kalau nyusun RPS dosen kan. Harus menyampaikan hasil riset gitu ya, hasil Abdimas. Saya memang setiap buku, setiap materi RPS itu saya mesti menyampaikan hasil riset, terutama riset-riset yang dari saya ya. Kan itu kan memang idealnya begitu, dosen meneliti kemudian hasil penelitiannya didiseminasikan lewat bahan ajar. Otomatis itu akan mengembangkan materi belajar. Jadi otomatis juga akan memperbarui ya kurikulum ya, menyesuaikan. Jadi ilmunya itu berkembang. Jangan sampai kita ngajarin mahasiswa pakai ilmu, pakai pengetahuan bahan yang dulu kita dapat dari kuliah. Itu ya kurang elok gitu ya. Karena ilmu berkembang walaupun mungkin bukan hasil penelitian kita, tapi hasil penelitian para pakar-pakar. Itu wajib kita gunakan sebagai bahan untuk proses pembelajaran mahasiswa. Jadi supaya mahasiswa juga ikut terupdate pengetahuannya. Ya kira gitu. Rekan pustaka, terutama khususnya mahasiswa pertanian, Umsida maupun dimanapun mahasiswa Umsida, pokok bahasa yang paling menarik di bagaimana tentang pestisida nano yang ramah tentang lingkungan. Kita tunggu nanti. Rekan mahasiswa ditunggu nanti untuk baca buku ini. Jangan hanya melihat aja, baca buku ini. Prof, terima kasih atas datangannya Prof. Sama-sama. Semoga sukses lagi Prof. Ya. Rekan mahasiswa, rekan pustaka, terima kasih dari kami podcast Bu Dosen, podcast buku ajar dosen Pustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.